Hey, welcome back to Play Cinema Channel. Kembali lagi bersama Mimin, Sari Rasa yang paling kece di dunia perjanjukan. How are you today, Cuk? Masih lancarkan kegiatan banyak? So, kemarin Mimin kan jalan-jalan ke benua Antartika. Maklum dolarnya ngalir deres jadi gini. Tiba-tiba keinget sama film seru judulnya Happy Feet. Yang nggak tahu film ini sumpah kebangetan. Happy Feet adalah film animasi komedi musikal yang disutradarai, diproduksi dan ditulis oleh George Miller. Rilis tahun 2006, Happy Feet bercerita tentang seekor penguin kaisar yang tak seperti lainnya. Tak bisa menyanyi tapi dia jago menari, hingga dikucilkan karena membawa sial. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Nggak usah basa-basi lagi, Cuk. Kita langsung aja masuk ke dalam alur filmnya, let's go! Awal film ini bermula pada sebuah kerajaan penguin di benua Antartika. Mereka semua adalah penguin jenis kaisar yang berkumpul untuk menyanyikan lagu unik yang disebut Hertong. Tujuannya untuk menarik pasangan mereka. Jika hati penguin jantan cocok dengan lagu betina, maka kedua penguin tersebut berjodoh. Dan Norma Jean, seekor penguin betina, jatuh cinta kepada Memphis, seekor penguin jantan, dan mereka akhirnya menjadi pasangan. Tak lama kemudian mereka bertelur, dan kini saatnya untuk kaum betina mencari makan, sedangkan kaum jantan menjaga telur mereka. Sama seperti yang lain, Norma berpamitan kepada Memphis sebelum dirinya pergi untuk mencari ikan. Ketika semua penguin jantan sedang bernyanyi dan merapatkan formasi untuk menghangatkan telur mereka, Memphis yang asik bernyanyi tak sengaja membuat kesalahan. Dia menjatuhkan telurnya. Dengan panik dia pun langsung mengambil telurnya itu dan masuk lagi ke barisan. Ketika matahari mulai datang dan membuat es di Antartika mencair, Memphis terdiam dan lesu di balik bahagianya penguin lain karena telur mereka sudah menetas. Temannya Maurice dan anaknya Gloria menghampiri Memphis lalu mencoba menenangkan dirinya. Ketika Memphis hampir menyerah, akhirnya telur itu berhasil menetas. Memphis pun senang sekaligus bingung karena anaknya yang ia beri nama Mumble itu beda dari yang lain. Kakinya terus saja bergerak, dan dengan halus Memphis menyuruh anaknya itu untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Dan di hari itu tepat di mana para penguin betina pulang, Mumble yang aktif tak sabar untuk melihat ibunya. Dengan gesit dia kabur dari pelukan ayahnya dan mencari Norma sendiri. Memphis pikir anaknya akan celaka. Dia mencari Mumble dengan ekspresi penuh ketakutan. Tapi akhirnya keluarga kecil itu pun bisa berkumpul lagi. Keesokan harinya, Mumble mengikuti pelajaran menyanyi di sekolah. Setelah menyaksikan teman-temannya yang lain menyanyi dengan sangat indah, tiba gilirannya, tapi ternyata Mumble tak bisa melakukan hal tersebut. Dia tak bisa bernyanyi seperti yang lain, padahal kedua orang tuanya sangat handal dalam hal itu. Miss Viola yang bingung akan hal tersebut pun memanggil Memphis dan Norma, menyuruh mereka untuk menyerahkan Mumble kepada Nyonya Astrakhan karena dirinya yang sudah tak sanggup untuk mengajari Mumble lagi. Memphis yang tahu sebab anaknya itu berbeda dari yang lain hanya diam dan menuruti saran dari Miss Viola. Nyonya Astrakhan menyuruh Mumble untuk merasakan perasaannya ketika akan bernyanyi supaya dia bisa mendapatkan jodoh kemudian meneruskan keturunannya. Dan Mumble pun mencoba. Bukannya bernyanyi, dia justru menari dengan kakinya yang lincah. Karena memang itu yang dia rasakan, bukan untuk menyanyi tapi untuk menari. Lelah karena Mumble tak kunjung paham, Nyonya Astrakhan pun menyatakan dirinya menyerah. Tak tahu mau gimana lagi, Norma dan Memphis pun memutuskan untuk pulang. Jelas Memphis sangat kecewa karena anaknya berbeda dari yang lain. Di perjalanan pulang, Norma menganggap sesuatu yang berbeda dari anaknya itu adalah hal yang sangat istimewa, tapi Memphis tak sependapat. Tak ingin orang tuanya kecewa dan marah, Mumble pun berkata jika dirinya akan terus berusaha untuk menyelesaikan pendidikannya walaupun itu akan terasa sangat sulit dengan kekurangan yang dimiliki sekarang. Kemudian di sisi lain, ketika kedua orang tuanya sedang mencari ikan, Mumble memisahkan diri ke tempat yang cukup jauh untuk menjadi dirinya sendiri. Dia menari dengan sangat bersemangat, sampai tak sadar jika segerombolan burung elang lapar menghampirinya. Karena saat itu ikan sedang susah didapatkan, elang-elang itu pun berniat untuk memakan Mumble. Dengan kecerdasannya, ia berusaha untuk mengalihkan perhatian elang dari dirinya dan mencari jalan untuk kabur. Tak butuh waktu lama, Mumble langsung memasukkan dirinya yang kecil ke sebuah celah supaya para elang itu tak bisa menggapainya.
Singkat cerita, Mumble pun tumbuh menjadi remaja yang berbeda dari remaja yang lain. Dan kini adalah perayaan kelulusan dia dan yang lain dari sekolah. Tetua penguin bernama Noah melihat Mumble penuh kebencian karena menganggap Mumble adalah pembawa sial bagi mereka. Tapi Mumble sendiri masih enjoy dengan kelulusannya. Dia menyusul temannya yang lain lalu turun ke air untuk mencari ikan bersama. Di hari itu juga Mumble terpikat dengan Gloria. Dia penguin yang paling berbakat di usianya. Mumble bahkan sanggup melawan para elang yang berusaha merebut ikan yang ia berikan kepada Gloria. Gloria sendiri yang melihatnya pun cukup terpukau. Pesta masih berlanjut sampai malam. Mumble yang mencoba bernyanyi mengiringi Gloria dibentak oleh teman-temannya dan disuruh pergi karena suaranya yang menghancurkan nyanyian indah Gloria. Dia menjauh hingga pagi dan tak sadar jika es yang ia pijak sudah mencair dan kini mengapung jauh dari rumah. Mumble terbangun dari tidur karena ia diguncang sesuatu dari bawah air dan ternyata itu adalah astagfirullah. Ruas orang teh bagong. Anjing laut mengejarnya dan akan menjadikan Mumble sebagai makanan. Dengan segala cara Mumble berusaha kabur dari anjing laut itu hingga bertemu dengan kawanan penguin jenis Adelie. Mereka membentuk kelompok kecil bernama Amigos yang dipimpin oleh Raymond. Berbeda dengan kawanan penguin kaisar, Raymond dan anggotanya sangat menyukai keahlian yang dimiliki oleh Mumble. Dan dengan senang hati, Mumble pun mengajari tarian andalannya kepada para penguin Adelie itu. Karena tak tahu mau kemana, Mumble pun memutuskan untuk ikut dengan Raymond dan anggotanya, lalu berkumpul dengan penguin yang lain. Mereka punya cara unik ternyata untuk memikat pasangan. Jika penguin kaisar menarik perhatian betina dengan menyanyi, penguin Adelie menarik perhatian dengan berlomba mengumpulkan kerikil paling banyak. Rasa percaya diri pun semakin memuncak ketika Raymond dan teman-temannya mengatakan jika Mumble adalah penguin paling keren dan unik. Dan jika Mumble menunjukkan semua kehebatannya di depan para gadis, itu akan sangat berbahaya. Ketika bermain dengan Amigos hingga terjun ke air, Mumble tak sengaja melihat benda berat buatan manusia. Karena tak tahu pemilik benda itu siapa, ia pun menemui Lovelace, seekor penguin pelompat batu sesuai saran dari Amigos. Setelah melewati antrian yang sangat panjang, melihat kalung aneh yang dipakai Lovelace, Mumble langsung nyeletuk menanyakan apakah Lovelace pernah diculik oleh alien. Yang dimaksud alien maybe manusia ya cuk. Tapi Lovelace menjawab tidak. Benda yang menyangkut di lehernya itu disebut jimat keberuntungan, tapi Mumble tidak percaya. Karena dia pernah mendengar cerita dari elang yang dulu hampir memakan dirinya. Dia mendapatkan benda aneh dari manusia di kaki. Tak mendapatkan jawaban yang diinginkan, Mumble memutuskan untuk pergi tapi bingung akan kemana. Saat Mumble memberitahu kelemahan dia yang tidak bisa bernyanyi dan akan selamanya tidak bisa memikat wanita penguin sejenisnya, Amigos memberikan ide. Ide apakah itu? Nanti akan terjawab. Di kerajaan penguin kaisar sedang terjadi musim kawin dan Gloria adalah pusat perhatian. Dia bernyanyi dengan merdu dan disahut oleh beberapa penguin jantan tapi tak ada satupun yang bisa memikat hatinya. Hingga tiba-tiba dirinya dikejutkan oleh kedatangan Mumble dan suaranya yang merdu menyanyikan lagu versi Spanyol berjudul My Way. Niat hati ingin menarik perhatian Gloria, tapi gagal karena penyamarannya terbongkar. Gloria malu karena kebohongan yang sudah Mumble lakukan. Dia bernyanyi lagi dan berbalik arah dari Mumble, menuju penguin jantan lain. Tapi Mumble tak menyerah. Dia mengiringi nyanyian Gloria dengan tarian kakinya hingga terjadilah keselarasan lagu di sana. Merasa cocok, Gloria akhirnya jatuh cinta kepada Mumble. Bukan hanya Gloria saja, semua penguin kaisar yang menonton ikut terhanyut. Mereka bergabung, menyanyi dan menari Bogu Wonderland. Tapi para petua menyuruh mereka untuk diam dan berhenti melakukan keanehan itu. Para petua bilang jika gara-gara keanehan itulah sekarang musim paceklik dialami oleh mereka semua. Tahu jika bukan karena Mumble kaumnya jadi kelaparan, dia membela diri dengan mengatakan jika yang sebenarnya terjadi adalah karena ada alien atau manusia yang sedang mencoba merusak ekosistem Antartika, tapi petua tidak percaya. Dan menyuruh Mumble untuk meninggalkan tempat itu, menjauh dan membuang kebiasaan kakinya yang membawa kesialan. Tak terima anaknya dituduh, Norma membantah tapi Memphis tak mendukungnya.
dia malah mengiyakan para petua untuk menyuruh Mumble pergi. Dengan penuh amarah dan kebencian, Mumble berjanji akan membuktikan jika tuduhan para tetua salah dan dia akan segera kembali. Untuk membantu pencariannya menemukan alien itu, Mumble menemui Lovelace. Tapi tak disangka dirinya sedang tercekik oleh benda yang melingkar di lehernya. Dengan susah payah, Lovelace pun memberitahu Mumble untuk menemukan para alien itu berada. Ketika akan berangkat, terdengar sayup-sayup suara dari jauh. Ternyata itu Gloria. Dia nekat menyusul Mumble dan ingin ikut bersamanya. Tak ingin Gloria menderita jika bersama dengan dirinya, Mumble dengan terpaksa mengatakan jika dia sudah tak butuh Gloria lagi. Dia mengolok-olok Gloria, tentu itu membuat Gloria marah. Kecewa kedatangannya tak dihargai, Gloria pun memutuskan untuk pulang. Mumble dan yang lain melanjutkan perjalanan lalu bertemu dengan sekumpulan gajah laut. Gajah laut itu memperingatkan Mumble untuk mengurungkan niatnya saja karena di sana terdapat mesin penghancur yang mengerikan. Kalau Mumble dan yang lain tertangkap, mungkin saja akan dijadikan makanan cepat saji oleh para alien itu. Tapi karena niatnya yang ingin membuktikan jika musim paceklik itu bukan karena dirinya, Mumble tetap bersikeras untuk bertemu dengan para alien tersebut. Setelah bersusah payah melawan badai salju, akhirnya mereka menemukan tempat tinggal para alien itu, tepatnya di pantai terlarang. Di sana terdapat kapal-kapal besar, tapi tak ada satupun penghuni. Mumble dan amigos terkejut ketika menemukan Lovelace sedang sekarat akibat susah bernafas. Mendengar suara dari kejauhan, Mumble kira itu alien yang datang. Tapi yang datang ternyata 2 paus pembunuh. Dengan sekuat tenaga, amigos dan Mumble menolong Lovelace untuk kabur. Mumble dan yang lain menuju ke daratan es dan membuat para paus pembunuh itu sulit mengejar. Dan benar, paus itu pergi tapi bukan untuk menyerah. Itu karena dari belakang Mumble dan yang lain, kapal raksasa datang membelah es dengan mudahnya. Mumble dan yang lain terus mengikuti kemana kapal raksasa itu pergi. Setelah ketemu, Mumble dengan segala keberaniannya melompat ke lautan dari ketinggian yang luar biasa. Dia menghentikan para alien itu yang sedang menjaring begitu banyak ikannya, tapi tak berhasil. Mumble yang tidak mudah menyerah mengejar kapal-kapal itu sampai terombang-ambing dan akhirnya terdampar di pantai Australia. Untungnya dia diselamatkan oleh seseorang dan dibawa ke Marine World bersama penguin Magellan. Tempat itu dikelilingi kaca yang tebal. Sekarang Mumble pun bisa menatap alien yang dia maksud dengan jarak yang cukup dekat. Mencoba berbicara dengan mereka tapi tak bisa. Dia kesepian jauh dari rumah dan berpikir jika akhir hidupnya akan terus berada di dalam akuarium raksasa itu selamanya. Ketika dirinya sedang merenung, seorang anak kecil mencoba memanggil Mumble dengan mengetuk-ngetuk kaca. Tiba-tiba Mumble teringat kebiasaan menyenangkannya dengan membuat tarian kaki. Anak kecil itu ternyata menyukainya. Bukan hanya dia, seluruh pengunjung yang sedang berada di Marine World tertarik dan langsung mengabadikan tingkah lucu Mumble. Sedangkan di Antartika, para penguin kaisar yang sedang berkumpul terkejut karena Mumble kembali pulang. Terutama Gloria, dia datang bersama dengan penguin jantan bernama Seymour dan beberapa anak penguin di sekelilingnya. Mumble tak yakin jika Gloria benar-benar meninggalkannya dan memilih penguin lain. Saat ditanya yang mana anak dari Gloria, Gloria menjawab tidak ada. Mereka hanya murid nyanyinya dan ternyata selama ini Gloria hanya menunggu Mumble pulang. Di samping kebahagiaan dirinya dan Gloria yang kini bisa bertemu kembali, Mumble langsung memberitahu kawanannya jika dia datang dengan alien yang akan membantu mereka dari kelaparan yang sedang melanda. Tak suka dengan keberadaan Mumble, Noah terus memojokkan Mumble dan memberitahu jika alien itu tidak ada. Tapi Mumble bisa membuktikan dengan benda yang tertempel di punggungnya. Benda itu adalah pelacak, supaya manusia bisa menemukan keberadaan Mumble dan membantu kesulitan yang sedang para penguin itu alami. Lalu terdengar bunyi aneh dari benda yang tertempel di punggung Mumble. Karena nadanya unik, Mumble pun langsung membuat tarian kaki lalu diikuti yang lain. Tak ingin kalah, Noah dan para tetua yang lain menyanyi dan ingin mengalahkan keindahan tarian Mumble. Menunggu manusia datang untuk membantu mereka, Mumble menemui ayahnya yang sedang berputus asa karena seumur hidupnya dia belum pernah membuat Mumble bahagia. Dengan semangat yang diberikan oleh Norma dan anaknya, Memphis mau mencoba tarian kaki itu dan ternyata memang sangat mengasihkan. Dan tak lama kemudian sebuah helikopter datang.
Manusia yang keluar dari helikopter itu sangat tertegun melihat ribuan penguin berkumpul lalu menari dengan kompak. Kembalinya dari ekspedisi, para peneliti memberikan rekaman dan timbullah perdebatan tentang larangan akan memancing dan segala hal tentang mengambil ikan di bagian bawah dunia. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Seluruh dunia diguncang dengan perdebatan itu, tapi akhirnya keputusan terakhir dibuat. Sekarang tak ada lagi penangkapan ikan secara ilegal di Antartika, mengingat populasi penguin harus dilestarikan dengan menjaga ekosistem mereka, dan film pun selesai.